Jemaat Tuhan, sebelum kita menerima pelayanan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa memohon iluminasi atau penerangan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, yang ingin kami hidup dengan baik, supaya kami menikmati kebaikan-Mu. Engkau Allah yang menyediakan firman-Mu, yang menuntun kami dalam kehidupan yang baik itu. Berilah kami hati yang rindu mendengar firman-Mu. Berilah kami hati yang rindu untuk menaatinya, supaya firman-Mu itulah yang menjadi pelita bagi kaki kami dan penuntun bagi jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang sejati, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, hari ini bacaan Injil dipungut dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri selama pembacaan firman ini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi.
baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Baik, sebelum saya memulai khotbah hari ini, izinkan saya minta saudara menutup mata, dua mata sejenak, dua-dua ditutup. Dan jangan dibuka sebelum saya minta Anda membukanya. 1, 2, 3. Saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Kalau Anda langsung tahu jawabannya bisa angkat tangan. Pertanyaannya adalah, apakah warna dasi yang saya pakai sekarang tidak boleh melihat? Mata tetap tertutup. Apakah warna dasi yang saya pakai sekarang? Yang tahu angkat tangan. Ibu Sangian, Ibu Murni, hitam, silver. Ada lagi yang tahu? Pretty, krem. Ada lagi yang terakhir? Ibu Lili bebas. Oke, silakan buka mata sekarang. Mungkin terlihat white karena lampu. Yang benar adalah hijau muda. Nanti dibuktikan kalau saya turun. Oke, apa tujuannya permainan singkat ini nanti akan saya jelaskan. Baik, saudara sekalian, beberapa hari belakangan ini, di hampir seluruh penjuru dunia, orang menyaksikan sebagian besar melalui TV dan media tentu saja, pemakaman mendiang Ratu Elizabeth II dari Kerajaan Inggris Raya. Funeral yang anggun, megah, menyejarah, dan mahal. Harus diakui, di dunia ini yang namanya pemakaman adalah ukuran seberapa besar, seberapa tenar, seberapa terhormat dan kayanya seseorang. Pemakamannya mencerminkan itu. Semakin tinggi statusnya di dunia ini, semakin megah upacara pemakamannya. Sampai ada juga budaya suku-suku tertentu di Indonesia sejauh saya tahu yang agak mengharuskan atau memaksakan pemakaman yang mahal sekali demi sebuah gengsi. Tidak tanggung-tanggung. Biayanya bisa jauh lebih mahal daripada hadiah atau perayaan ulang tahun ketika orang itu masih hidup.
ironis, tapi itu nyata. Membaca perumpamaan Tuhan Yesus ini membuat saya tertegun sejenak membayangkan betapa kontrasnya kehidupan dua tokoh yang diceritakannya. Bahkan klimaksnya adalah ketika kematian datang menjemput keduanya. Yang satu dicatat dirinya dikubur, ayat 23, dimakamkan. Itulah si orang kaya. Sedangkan Lazarus, si miskin itu, tidak sedikit pun ia disebut dikuburkan. Andai kata dikuburkan pun, siapa peduli? Siapa yang mau datang pada penguburan Lazarus? Waktu dia hidup saja, yang mau mendekat padanya cuma anjing. Ayat 21. Apalagi waktu dia mati. Saya membayangkan, pasti penguburan si orang kaya itu penuh pengunjung. Berlangsung anggun, penuh penghormatan. Berduyun-duyun orang pasti mengantarkan jenazahnya sampai di pemakaman. Tetapi bagaimana dengan Lazarus? Tidak ada orang peduli. Entah ada yang menguburkan atau tidak ada. Tidak jelas. Jangan-jangan tidak ada orang yang mau mengurusnya sehingga tercatat dalam perumpamaan ini di ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Manusia tidak sudi mengurusnya. Oleh karena itu, malaikat yang langsung turun tangan. Lalu saya tergoda untuk melanjutkan imajinasi saya dengan pertanyaan, kenapa orang bernama Lazarus itu mati? Saya mengajukan pertanyaan itu kepada perumpamaan ini. Mengapa orang bernama Lazarus itu mati? Dari cerita ini, dari menyimak perumpamaan ini, saya berani menduga dia meninggal karena sakit. Badannya sudah penuh dengan luka, kata cerita ini. Dan dia sudah lapar dan lemah sekali. Dia cuma bisa berbaring. Bahkan untuk mengusir anjing-anjing yang menjilati boroknya, dia sudah tidak punya sisa kekuatan. Saudara-saudara, mana ada orang mau dijilatin anjing? Inginnya adalah mengusir. Tapi untuk mengusirnya pun, ia tak punya sisa kekuatan. Memang tinggal tunggu waktu. Tunggu kematian datang menjemputnya. Tetapi saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus bukan pertama-tama hendak berfokus pada tokoh Lazarus. Lazarus dalam cerita ini hanyalah backdrop berwarna kelam supaya kontras dipentas. Perumpamaan ini hendak mengarahkan lampu sorotnya ke arah pemain utama, yaitu si orang kaya. Dialah aktornya dalam panggung cerita ini. Orang yang sebenarnya punya power untuk menolong,
Lazarus itu. Setidaknya meringankan penderitaannya. Mengapa? Karena Lazarus itu dekat di matanya. Close to his eyes. Setiap hari dilihatnya. Sebab si orang miskin itu, kata perumpamaan ini, ayat 20, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dekat. Mereka itu kalau dibilang tinggal berdekatan, tetangga. Yang dibutuhkan Lazarus hanyalah sisa-sisa makanan setelah pesta di rumah orang kaya itu usai. Apakah si orang kaya itu punya power untuk meringankan penderitaan tetangganya itu? Oh, sangat punya. Cukup satu perintah kepada budaknya agar sisa-sisa makanan dikumpulkan, diberikan kepada Lazarus. Bahkan lebih daripada itu, ia berkuasa untuk melakukannya. Misalnya, membawanya kepada tabib karena orang ini jelas sakit. Menyuruh orang untuk merawat dia atau setidaknya memberikannya obat. Tetapi itu tidak dilakukannya. Tidak. Sampai kapan? Sampai Lazarus mati. Jadi saudara-saudara, sekalipun dekat di matanya, setiap hari dilihatnya, pintu rumah itu selalu dilewati, bukan? Namun, Lazarus yang dekat di matanya itu jauh dari hatinya. Kalau kita sering mendengar ungkapan manis dalam bahasa Indonesia, jauh di mata, dekat di hati. Ini kebalikannya. Sama sekali tidak manis. Bukan sebuah ungkapan, tetapi sebuah kenyataan. Dekat di mata, tetapi jauh di hati. Rasa lapar Lazarus tidak menggetarkan hati orang kaya itu. Borok di badan Lazarus tidak menyentuh nuraninya sama sekali. Luka-luka Lazarus tidak menggerakkan hatinya untuk berbuat sesuatu. Lazarus dipandangnya, tetapi tidak diperhatikannya. Istilahnya, orang kaya itu even gak notice Lazarus itu di situ. Gak notice ada Lazarus di situ, di dekat pintu rumahnya. Saudara-saudara, kita semua manusia bisa begitu loh. Kita bisa ketemu orang dan melihatnya, tapi kita nggak begitu notice. Saya datang dari tadi ketemu dengan Anda, saya sudah pakai dasi ini. Tapi apakah Anda notice warnanya apa? Belum tentu. Sebaliknya saya pun bisa begitu. Saya sudah berjumpa Anda tapi saya tidak notice. Hari ini Anda pakai baju warna apa? Itulah kita. Kita bisa melihat tetapi kita tidak notice.
Saudara-saudara sekalian, sebenarnya perumpamaan ini hendak menyampaikan sesuatu pesan kepada kita yang sangat penting. Perumpamaan ini membawa kita ke pentas berikutnya, yaitu pentas afterlife, kehidupan sesudah kematian. Pentas keterlambatan. That's too late. Orang Inggris bilang too late. Orang Belanda bilang telat. Ye ben telat menir. Di situ orang kaya itu baru notice. Di pentas afterlife dia baru notice ada Lazarus. Walaupun itu dari jarak yang jauh. Ayat 23 berkata, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saat itu dia baru notice ada Lazarus. Sekarang dia baru notice Lazarus ada. Terlambat. You are too late, man. Dia notice namun dalam situasi yang sudah terbalik. 180 derajat. Sekarang dia yang butuh Lazarus. Dia yang kehausan luar biasa. Dia yang kesakitan tidak terkira. Semua sengsara yang dirasakan Lazarus dulu dan diabaikannya, sekarang dirasakannya sendiri dalam tingkatan yang jauh lebih ekstrim. Saudara sekalian, sebenarnya perumpamaan ini bukan hendak menyampaikan pesan tentang afterlife seperti Bible study kita pada hari Kamis. Tetapi perumpamaan ini berpesan tentang kehidupan sekarang di dunia ini. Sebuah pesan yang sangat penting. Pesan apa itu? Yesus sengaja memakai nama Lazarus untuk tokoh si orang miskin itu. Anda tahu arti nama Lazarus itu adalah Allah menolong, God help. Di dunia ini saudara-saudara, ada banyak Lazarus yang Allah rindu untuk menolong mereka. Ada anak yatim piatu yang terlantar. Ada lansia yang sendirian dan sakit-sakitan. Ada remaja yang berangkat ke sekolah tanpa makan. Ada pemuda yang bukan cuma putus sekolah, tetapi putus asa. Ada homeless yang kedinginan dan kelaparan. Menurut cerita Aili kemarin di piknik kita, ada homeless yang gak minta apa-apa sebetulnya. Cuma minta sebuah penghargaan. Minta namanya diingat. Minta kalau kita ketemu dia, mata kita memandang dia. Karena para homeless itu mengakui begitu banyak orang kalau melewati mereka, memandang pun enggak mau. Ada pedagang kecil yang jualannya seharian belum juga laku satupun. Ada pensiunan guru yang dalam kesulitan finansial, sementara murid-murid yang pernah dididiknya sudah jadi orang-orang besar. Dan seterusnya. Maka Allah menempatkan orang-orang ini, Lazarus ini di dekat sesamanya.
Yaitu orang-orang yang diberinya kuasa, diberinya kesempatan, diberinya keleluasaan, diberinya kemampuan untuk menolong. Seperti orang kaya dalam cerita ini. Tujuannya supaya pertolongan Allah datang atau terwujud melalui orang-orang itu. Tetapi sayangnya, seringkali kedekatan yang didesain oleh Allah itu terabaikan, di-ignore. Orang-orang yang diberinya kuasa itu malah mengabaikan privilege itu. Meskipun Lazarus itu terlihat dekat di mata, tetapi tidak singgah sama sekali di hati. Tidak mendapat perhatian. Istilahnya tidak dinotis. Lewat begitu saja, ditelan acara dan kesibukan dan kepentingan dan rutinitas sehari-hari kita nggak notice. Dan itu terus begitu berlangsung hingga berakhir dengan sad ending. Dan semuanya sudah terlambat. Saudara sekalian, pesan ini penting untuk kita semua. Sebab di dalam kehidupan ini ada terlalu banyak kedekatan yang disia-siakan. Ini tentang sebuah kedekatan yang jauh. Ini tentang sebuah kedekatan yang disia-siakan. Kedekatan yang tidak berdampak apa-apa. Dekat tapi jauh. Dekat di mata tetapi jauh di hati. Dekat tetapi tidak ubahnya orang asing. Dan itu bisa terjadi di dalam hubungan siapa saja. Dan itu bisa terjadi di dalam hubungan di antara suami dengan istri. Antara orang tua dengan anak yang sehari-hari dekat, antar saudara, antar teman, antar orang-orang yang hidup bertetangga, antar umat Tuhan yang beribadah di bawah satu atap gereja yang sama, yang secara fisik kita berdekatan, tetapi secara hati sungguh berjauhan. Notice aja enggak. Apalagi ikut mikirin. Ikut peduli. Ikut merasakan kesulitan dan kesusahan yang sedang dihadapi. Coba lihat sekarang ini saudara-saudara. Kita sudah amat biasa menyaksikan orang-orang dalam satu rumah, satu keluarga, duduknya berdekatan satu sama lain. Entah itu di ruang keluarga atau itu di kamar, tetapi tidak saling bicara, tidak saling mendengar, tidak saling memperhatikan. Walaupun duduknya di tempat yang di ruangan yang sama, duduk berdekatan, tetapi masing-masing memegang gadgetnya sendiri-sendiri, bergaul dengan cellphone-nya masing-masing, senyum-senyum sendiri, ketak-ketik sendiri, cekikak-cekikik sendiri. Masing-masing punya dunianya sendiri. Dekat, tapi tidak saling bersinggungan satu sama lain, hati dengan hati. Beberapa hari yang lalu, di radio KKLE, di acara konseling, saya mendengar seorang pria mengeluhkan di radio itu kepada konselor mengenai hubungan aneh antara dirinya dengan istrinya. Istrinya itu menolak setiap kali diajak bicara.
bungkam, diam 1000 bahasa. Jadi mereka tidak bisa ngomong. Suaminya ngomong tidak dijawab. Tetapi kalau dia ada maunya, si istri maksudnya, dia mengirim texting message ke cellphone. Tidak ngomong. Tapi kalau ada perlunya, kirim texting. Mereka tinggal satu rumah. Mereka tidur satu ranjang. Enggak tahu, saya enggak tahu, enggak cerita dia. Ya. Tapi istilahnya mereka itu masih hidup berdekatan dan mereka itu sepasang suami istri. Tetapi even bicara pun tidak. Banyak orang, saudara-saudara, yang dengan kawan-kawannya di dunia maya baik sekali. Suka kirim emoji tawa canda, senyum lebar-lebar, tawa dengan keluar air mata, bersapa ria dengan santun di Facebook dan media sosial. Tapi dengan yang dekat di dunia nyata, malah judesnya enggak karuan, enggak sabaran, dan enggak mau tahu. Itu terjadi dalam realita kita tahu. Oleh karena itu, saudara, kedekatan yang ada di dunia ini tidak menjamin kita itu dekat dari hati. Padahal Tuhan mendesain banyak kedekatan dalam hidup kita. Karena Tuhan punya pesan untuk kita berbuat sesuatu kepada Lazarus yang Tuhan dekatkan di dalam hidup kita. Sebelum menyambut sakramen perjamuan kudus minggu depan, mari kita memeriksa diri, menilik kedalaman hati. Adakah kedekatan yang Tuhan rancangkan untuk kita yang telah kita abaikan, kita ignore? Adakah kebutuhan penting yang luput dari perhatian kita? Adakah keluh kesah yang kita anggap angin lalu? Adakah guratan wajah sendu yang tidak kita notice sama sekali? Adakah kebimbangan atau kecemasan yang tidak kita baca? Pokoknya semua itu luput dari perhatian kita akibat terlampau sibuknya kita dengan diri kita sendiri. Padahal itu semua yang dirasakan oleh orang-orang yang Tuhan tempatkan dekat dengan kita. Padahal Tuhan memberi kita power untuk melakukan sesuatu demi merespons Lazarus yang ada di sekitar kita itu. Oleh karena itu, sebelum semuanya menjadi terlambat, mari sedapat mungkin kita berbenah diri. Siapa yang tidak suka mengalami pertolongan Tuhan? Kita semua suka. Kita senang menerima dan senang membicarakan pertolongan Tuhan kepada kita. Tetapi ada saatnya Tuhan mengajak kita untuk membicarakan pertolongan Tuhan kepada orang lain. Pertolongan Tuhan kepada orang lain yang salah satu caranya adalah Tuhan menolong mereka melalui kita. Kitalah yang diberinya kekuasaan dan keleluasaan untuk bisa menolong Lazarus yang sangat ingin Tuhan tolong. Tetapi Tuhan ingin menolongnya melalui kita. Pertanyaannya adalah,
bersediakah Anda dan saya? Biarlah hati kita yang menjawab itu kepada Tuhan sendiri. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Jemaat